Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pertemuan ketujuh terkait dengan jenis laba BUT pada P3B di ASEAN dulu ya, kita belajar ya. Nah, kemarin teman-teman di pertemuan terakhir sudah belajar terkait dengan double resident, baik itu orang pribadi ataupun badan ya teman-teman. Lalu teman-teman sudah juga belajar terkait dengan permanent establishment yang selanjutnya nanti kita akan sebut sebagai BUT saja biar tidak ribet ya teman-teman ya, karena kita sudah terbiasa menyebut BUT. Nah, hari ini kita melanjutkan sesi kemarin. Kita mau belajar nih, kemarin kita sudah tahu apa aja jenis BUT-nya. Nah, sekarang apa aja jenis labanya atau penghasilan daripada si BUT yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Nah, ini agenda kita, ada konsep dari BUT sendiri, lalu jenis-jenis labanya ada apa aja, lalu mereka bisa pakai fasilitas atau aktivitas apa saja untuk membentuk status PA ya, permanent establishment atau BUT. Lalu kita ambil sampling untuk BUT, keagenan dan juga asuransi. Nah, untuk BUT sendiri teman-teman merupakan suatu tempat usaha tetap di mana kegiatan usaha suatu perusahaan dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan konsep BUT menurut undang-undang domestik yang selama ini kita tahu ya teman-teman ya, yang memang secara undang-undangnya pun menggunakan undang-undang pajak penghasilan Indonesia. Sedangkan kalau yang menurut OECD ya dia tentunya kitab sucinya adalah P3B seperti itu teman-teman. Jadi memang ada dua hal yang berbeda di sini. Konsep BUT menurut OECD dengan konsep BUT menurut undang-undang domestik. Kalau domestik itu memang lebih fokusnya kepada orangnya nggak ada di sini, terus bangunannya juga tidak ada di sini, tapi dia punya usaha di sini. Sedangkan kalau menurut OECD atau secara pajak internasionalnya, yang dimaksud BUT berarti memang harus ada tempat, harus ada kegiatan, dan harus ada top manajemennya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kan karakteristik utama BUT yang kemarin sempat saya bahas juga ya teman-teman, bahwa kalau BUT secara internasional itu harus ada tempat usaha fisik gitu di negara sumber. Kalau secara domestik tadi kan tidak harus ada tempat usaha fisik, sehingga ada sedikit perbedaan di situ. Jadi kalau BUT secara internasional memang lebih luas gitu ya teman-teman, tapi lebih sulit untuk bisa sebuah badan ini atau seorang pribadi ya untuk dapat dikategorikan sebagai BUT secara internasional. Lalu selain harus ada fisik usahanya, harus ada pabriknya, kantornya, harus ada workshopnya di negara sumber. Dia kalau memang gak punya tanah, memang gak punya tempat, dia bisa menyewa, memiliki hak untuk menggunakan tempat usaha. Seandainya di poin 1 dia tidak bisa memiliki lahan sendiri, maka dia bisa menyewa, dia memiliki hak untuk menggunakan usaha tersebut. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting juga nih teman-teman. Kalau kemarin kita bahas double residentnya badan untuk menentukan ada 3 kriteria. Yang pertama ada incorporation, yang kedua ada POEM ya, place of effective management, dan yang terakhir baru pakai mutual agreement kalau poin 1 dan 2 tidak bisa menghasilkan keputusan residennya. Nah, ini keterkaitannya dengan yang nomor 2 nih teman-teman. Kalau di ASEAN sendiri, Indonesia dan ASEAN ya, intinya di ASEAN mereka mengutamakan untuk menentukan residen itu pakai POEM. Kalau teman-teman boleh buka di modul sebelumnya. Jadi POEM itu place of effective management ini untuk menentukan bahwa top manajemennya itu ada di mana. Jangan sampai pabriknya ada di Indonesia tapi level direkturnya, level komisarisnya itu nggak ada di Indonesia, dan keputusan pentingnya tuh tidak dibuat di Indonesia, maka tidak bisa dikatakan itu residennya di Indonesia. Jadi kalau di ASEAN sendiri dia mengutamakan bukan tempat berdiri induknya, melainkan tempat di mana
efektif manajemennya berada atau si poem itu sendiri. Nah, makanya di sini ada kegiatan usaha substansial di mana memang di bangunan tadi, baik itu yang dimiliki sendiri ataupun yang menyewa ya, tetap ada benar-benar manajemen di sana, benar-benar ada leadernya, ada dari top, middle ataupun low manajemen, tetap ada keputusan-keputusan penting dibuat, tetap ada aktivitas organisasi. Jangan sampai hanya sekedar gedung saja tapi tidak ada kegiatan usaha di tempat tersebut. Maka kalau seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai BUT atau permanent establishment. Oke, selanjutnya, nah di sini ada signifikansi BUT dalam P3B, distribusi hak pemajakannya. Kalau kemarin kita bahas ada double resident ya, mau siapa yang memajaki, apakah negara sumber atau negara domisili. Yang kedua, untuk menghindari tentunya pencegahan dari penghindaran pajak supaya nggak malah jadi dua-duanya nggak ngenain gitu ya. Lalu kepastian hukum bagi investor asing, dan yang terakhir tentunya untuk mendukung harmonisasi sistem perpajakan antar negara ASEAN supaya saling menguntungkan nih teman-teman. Untuk ASEAN sendiri kita bahasnya ASEAN saja karena memang ASEAN ini rata-rata menggunakan UN model, karena kalau OECD biasanya memang digunakan oleh negara maju yang memang menganut asas domisili ya. Tapi kalau UN model kan biasa dipakai sama Asia dan mengutamakan asas sumber untuk pemajakannya. Nah, ini teman-teman ada 4 jenis laba BUT atau penghasilan BUT. Kalau dalam P3B, yang pertama ada laba usaha murni, yang kedua ada laba dari hak tata bergerak, yang ketiga ada laba dari pemberian jasa, dan yang terakhir ada laba pasif. Laba murni teman-teman. Nah, yang namanya murni berarti kan asli atau utama gitu ya teman-teman ya. Ketika kita bahas laba murni berarti memang ketika kamu jualannya sepatu, maka laba kamu dari penjualan sepatu. Ketika kamu menjual misalnya laptop ya, produksi laptop ya, berarti kamu laba murninya dari penjualan laptop. Atau misalnya di sini ada aktivitas jasa, misalnya kita konsultan gitu ya teman-teman, atau intinya layanan perbankan misalnya yang memang fokus utamanya layanan jasa, ya berarti ketika kita mendapatkan uang dari sana yaitu adalah laba murni kita. Nah, begitupun dengan perdagangan tadi kalau kita jualan. Nah, kalau produksi mungkin lebih ke perusahaan manufaktur ya teman-teman. Kalau memang ada pabrik yang mengolah barang setengah jadi untuk dijual misalnya, ya berarti ketika barang setengah jadi tersebut terjual dan mendapatkan hasil, ya berarti itu merupakan laba usaha murni dari perusahaan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Ini nomor 1 yang paling banyak dimiliki oleh BUT. Next, nah ini kalau kemarin waktu kita bahas double resident ada tiebreaker rule ya teman-teman. Nah, kalau sekarang ada force of attraction rule, dimana kalau kemarin untuk menentukan siapa yang harus memajaki siapa atau si BUT ini orang dari negara mana atau bisa diakui pemajakannya di negara mana. Nah, kalau untuk force attraction rule ini dia fokusnya untuk memberikan kewenangan kepada negara sumber untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang berasal dari negara tersebut, meskipun kadang nggak terkait langsung dengan BUT-nya. Contoh misalnya Indonesia punya BUT di Singapura. Nah, kalau pakai force of attraction rule, walaupun BUT di Singapura ini dapat uangnya dari Singapura, Indonesia tetap berhak mengenakan pajak dari seluruh penghasilan. Padahal sebenarnya nggak ada kaitan langsung aktivitas BUT di Indonesia. Dapat duitnya juga dari Singapura, tapi kalau berdasarkan force of attraction rule ini dia benar-benar negara sumber ini punya hak yang luas lah teman-teman untuk memajaki si BUT ini, serasa BUT ini milik dia sendiri gitu ya. Nah, untuk penerapannya ini di Indonesia Malaysia, Indonesia Thailand, Indonesia Filipina. Sedangkan tapi itu pun force of attraction rule-nya terbatas ya teman-teman. Tadi ada term and condition-nya, nggak benar-benar semua
bisa diakui oleh negara sumber. Ada masing-masing memiliki term and conditionnya juga. Nah kalau Indonesia sama Singapura tidak menerapkan prinsip ini karena tadi teman-teman kadang kalau ya pakai yang force of attraction rule ini kadang merugikan juga untuk negara domisili ya. Padahal kan misalnya dia BUT-nya tadi di Indonesia atau tapi dia dapat uangnya dari Singapura, kan di Indonesia nggak kebagian apa-apa teman-teman gitu ya. Jadi memang Indonesia dan Singapura yang memang sama-sama atau secara konteks kerjasamanya itu berjalan terus ya teman-teman. Tidak mungkin tidak sesignifikan dengan Malaysia, dengan Thailand, apalagi Filipina. Kalau Singapura kan sangat dekat, banyak juga investor asing dari sana atau sebaliknya, sehingga dia tidak mau menerapkan si force of attraction rule ini. Lalu yang kedua ada dari harta tak bergerak teman-teman. Nah ini untuk harta tak bergerak bisa berbentuk bangunan, tanah, terus properti biasanya ya. Nah ini biasanya untuk di P3B ASEAN sendiri yang berhak mengenakan pajak adalah tempat asetnya itu berada. Jadi walaupun misalnya ownernya dari Singapura tapi bangunannya di Indonesia, maka yang berhak mengenakan pajak adalah Indonesia. Singapura walaupun sebagai owner dia tidak bisa mengenakan pajak atas harta tak bergerak. Intinya seperti itu. Kalau harta tak bergerak ya pemajakannya di mana harta atau aset tersebut berada teman-teman. Tidak boleh negara di luar asetnya berada dia mengenakan pajak untuk aset tersebut. Nah, ini ada pemberian jasa. Kemarin kita sempat membahas ada BUT konstruksi dan juga BUT pemberian jasa ya teman-teman. Selain itu baru nanti ada BUT agen. Nah untuk pemberian jasa ini memang untuk P3B Indonesia ASEAN sendiri ada ambang batas kehadiran minimum. Kalau di Indonesia sendiri minimum 183 hari ya teman-teman untuk dapat dikatakan sebagai BUT dengan tarif rata-rata efektifnya di 12%. Sedangkan kalau untuk Indonesia Malaysia ada yang namanya kontinuitas. Maksudnya adalah dia harus 3 bulan berturut-turut. Seandainya dia sebulan selesai, sebulan setengah nggak kerja gitu ya atau nggak memberikan jasa, baru balik lagi sebulan. Nah itu kan tidak bisa disebut sebagai kontinuitas, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai BUT untuk P3B Indonesia dan Malaysia. Nah ini berbeda dengan ketentuan laba usaha murni teman-teman. Kalau laba usaha murni kan tadi sebenarnya ada juga ya dari jasa. Nah kalau yang jasa yang di sana kan memang dia menjadi usaha utamanya teman-teman. Tapi kalau yang ini dia ada periode-periode minimum sama remunerasinya itu ada perbedaan atau ada peraturan khususnya lagi. Jadi tidak seluas yang ada di laba murni tadi di awal. Nah seperti itu. Tarif pajaknya pun berbeda ya teman-teman. Nah yang terakhir ada namanya laba pasif. Ini sudah sempat kita bahas juga ya teman-teman. Kalau laba 1-3 itu disebut laba aktif. Intinya labanya dihasilkan secara langsung ketika kegiatan usahanya berlangsung, atau ketika kita menjual kita langsung dapat uang, ketika kita ngasih jasa kita langsung dapat uang. Itu kan berarti aktif ya teman-teman. Nah kalau pasif ini ya berarti tidak langsung, tidak instan, harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu gitu ya, atau beberapa proses. Nah disebutnya laba pasif teman-teman. Ada dividen, bunga, royalti, dan capital gain. Ini kalau nggak salah sudah dibahas di pertemuan kedua atau ketiga gitu ya. Dimana rata-rata untuk BUT sendiri paling banyak itu di dividen ya teman-teman yang hijau tua. Terus bunga, lalu yang ketiga dari royalti, dan yang paling kecil ini dari capital gain. Capital gain ini bisa dari jual beli saham, investasi, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah ini fasilitas-fasilitas yang dapat membentuk BUT secara umum. Intinya tempat usahanya tuh harus tetap, terus nggak boleh pindah-pindah, harus ada manajemen aktifnya, harus ada kantor cabangnya, pabriknya, bengkelnya, gudangnya, terus ada tambang juga, ada misalnya kalau kayak Freeport ada ekstraksi sumber dayanya. Nah itu bisa dikategorikan sebagai fasilitas yang membentuk BUT. Lalu ini perbedaan persyaratan fasilitas BUT antar P3B ASEAN. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Ini kemarin kita udah sempat bahas ya teman-teman. Ada yang
konstruksinya boleh pakai supervisi, ada yang tidak. Nah, ini di sini saya masukin. Dan time testnya berbeda-beda. Malaysia ada 6 bulan, Singapura ada 183 hari, terus Thailand 6 bulan, Filipina 3 bulan, dan Vietnam 4 bulan. Masing-masing ketentuan khususnya bisa dilihat di situ. Ada yang memang keterkaitannya dengan boleh memperbolehkan supervisi, ada yang tidak memperbolehkan supervisi, ada yang boleh pakai instalasi, ada yang tidak gitu ya. Intinya tapi rata-rata instalasi diperbolehkan ya, yang berbeda di supervisinya saja. Kayak di Malaysia ini dia tidak memperbolehkan supervisi, tapi di Filipina tidak ada supervisi, adanya assembly. Nah, itu ada beberapa ketentuan khusus terkait dengan fasilitas BUT. Yang nggak boleh membentuk BUT, yang pertama fasilitas penyimpanan dan pameran, ya kayak museum misalnya, atau gedung yang buat nyimpan barang aja, tapi dia nggak ada sistem jual beli di gedung tersebut. Jadi memang hanya untuk penyimpanan logistik saja, itu tidak boleh disebut sebagai BUT. Lalu persediaan bahan baku, misalnya ada perusahaan mebel dia mau memproduksi kayu. Nah, kayunya tuh gelondongannya tuh ditaruh di suatu lahan atau suatu gedung. Nah, itu kan persediaan bahan baku untuk diproses menjadi mebel, entah meja, entah bangku, lain-lain, lemari gitu ya. Itu juga tidak boleh tidak boleh diakui sebagai BUT. Lalu ada persiapan dan penunjang. Ini biasanya kalau orang mau buka pabrik di sini, dia suka neliti dulu tuh, atau suka trial error dulu tuh. Bagus nggak ya nih gedungnya, pasarnya oke nggak ya gitu ya, SWOT-nya gimana nih, kalau di sini pangsa pasarnya aman atau tidak, threats-nya apa. Nah, itu masuk ke aktivitas persiapan dan penunjang ketika misalnya nanti BUT-nya mau berdiri di gedung tersebut. Itu juga tidak boleh dikategorikan sebagai BUT. Kombinasi yang dikecualikan, penyimpanan dan pengiriman tetap itu tidak boleh karena tidak ada proses jual beli. Riset dan pengumpulan informasi juga sama, tidak ada aktivitas jual beli, pameran dan promosi produk. Ini juga tidak boleh membentuk BUT. Tapi kalau terjadi penjualan langsung melalui pameran tersebut, maka pengecualian ini tidak berlaku. Jadi kalau pamerannya hanya untuk memperkenalkan produk, atau misalnya pamerannya biasanya dalam bentuk alat-alat seni gitu ya, atau lukisan, tapi nggak boleh ada transaksi ya teman-teman. Kalau ada transaksi maka dia tidak boleh dikategorikan sebagai mereka tidak boleh dikecualikan. Intinya untuk pengecualian BUT ini, di tempat usaha tersebut tidak boleh ada transaksi aja teman-teman, tidak boleh ada jual beli. Kalau ada jual beli maka dia tidak bisa dikecualikan dari BUT, karena kan kalau ada jual beli berarti sudah ada laba di situ ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada laba maka dia sudah dalam kategori BUT, tidak boleh menjadi pengecualian lagi. Nah, ini untuk agen saya singgung sedikit lagi untuk mengingatkan ke teman-teman bahwa ada 2 jenis agen dalam P3B, yaitu BUT agen terikat dan independen. Tapi yang boleh diakui sebagai BUT hanya yang terikat. Intinya kalau terikat dia bertindak atas kontrak dengan suatu perusahaan asing. Kalau independen dia tidak terikat, dia bebas aja, dia tidak bertanggung jawab penuh. Intinya teman-teman mengerti lah ya, kalau tidak terikat tuh biasa kayak calo yang memang mungkin dalam 1 bulan dia bisa ngerjain berapa perusahaan. Nah, kalau agen terikat itu tidak bisa teman-teman. Biasanya kalau agen terikat dia hanya mengerjakan atau kerja berdasarkan kontrak saja atau satu perusahaan saja. Nah, ini karakteristiknya atau perbedaannya dari terikat dan independen, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Tapi pada intinya adalah kalau agen terikat itu dia lebih resmi bahasanya, pakai kontrak, bahkan dia bisa menandatangani tender-tender besar. Misalnya saya agennya dari perusahaan Singapura, perusahaan ABC. Nah, saya ditunjuk sebagai agen perusahaannya di Indonesia untuk menandatangani kontrak atau untuk pendekatan dengan PT-PT yang ada di Indonesia. Kalau saya agen terikat, saya sampai memiliki wewenang untuk tanda tangan kontrak dengan PT yang di sini, terus bisa sampai di dalam tender. Tapi tetap saya harus melaporkan terlebih dahulu ke perusahaan asing yang di Singapura. Tapi pada intinya wewenang saya sampai sebesar itu. Dan kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab atas saya bukan saya sendiri, melainkan si perusahaan yang menunjuk saya sebagai agen.
Beda sama independen. Kalau independen ada apa-apa di jalan, misalnya ketangkep polisi, ada sengketa atau apa, perusahaan siapa yang mau bertanggung jawab? Tidak ada. Tanggung jawabnya oleh si diri agen sendiri. Usahanya dari diri dia sendiri, resikonya ditanggung sendiri. Nah, itu bedanya. Kalau terikat tidak, karena dia bekerja berdasarkan kontrak, dan di kontrak itu udah jelas term and conditionnya, aturan-aturannya, syarat dan ketentuannya. Dia sudah legal bahasanya, ditunjuk oleh si PT ABC ini, maka jauh lebih kuat ya teman-teman dibanding independen. Sehingga itulah kenapa independen tidak bisa dikategorikan sebagai BUT. Lalu yang terakhir ada asuransi teman-teman. Sebenarnya ini masuk ke dalam kategori agen juga ya teman-teman. Cuma agen yang bisa dikategorikan sebagai BUT itu adalah balik lagi agen terikat yang memang bidangnya di bidang asuransi. Kalau yang tadi yang nomor sebelumnya ini konsep agennya secara umum. Nah, kalau ini turun lagi, agennya yang memang fokusnya di perusahaan asuransi saja, di mana misalnya kayak perusahaan asuransinya ada di luar negeri, lalu dia menunjuk agen untuk mencari pelanggan-pelanggan yang ada di Indonesia. Dia menunjuk agen di sini, ya otomatis dia boleh dikategorikan sebagai BUT. Nah, itu paling teman-teman terkait dengan macam-macam jenis-jenis jenis-jenis laba BUT yang dapat saya sampaikan. Pada intinya ada 4 laba BUT, yaitu murni, ada jasa, ada pasif, dan juga satu lagi tadi ada saya lupa ya, harta tak bergerak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di grup. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.